نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas Sidodadi Candi Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Di antaranya akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi jamaah sekalian kita dihadapkan ibadah kurban, ibadah Aidul Kurban. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita memasuki Aidul Adha atau Aidul Kurban, pasti kita semuanya akan teringat sosok Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Jamaah sekalian yang berbahagia, dan perjalanan Nabi Ibrahim bersama keluarga inilah jamaah sekalian yang hampir semuanya dijadikan yang namanya ibadah haji, yang namanya manasik haji.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu dalam kesempatan khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, di dalam ibadah haji itu akan kita petik hikmahnya jamaah sekalian. Hikmah yang pertama adalah yang saat itu berkumpulnya sekitar 3 juta kaum muslimin di seluruh dunia. Dan dari 3 juta kaum muslimin itu jamaah sekalian, berbeda-beda negaranya, berbeda-beda bahasanya, berbeda-beda bangsanya, berbeda-beda kulitnya, bahkan berbeda-beda madhabnya. Tapi kita saksikan jamaah sekalian bisa bersatu. Artinya hikmah yang kita ambil jamaah sekalian dari ibadah haji itu adalah persatuan kaum muslimin di seluruh dunia. Inilah jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Yang terpenting pada saat ini kita saksikan saudara muslim kita, bangsa Palestina, wabil khusus yang ada di Gaza jamaah sekalian, begitu mengenaskan yang sangat luar biasa. Dan inilah di dalam motivasi ibadah haji itu harus senantiasa termotivasi bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ini. Bahkan digambarkan kaum muslimin itu jamaah sekalian bagaikan satu bangunan yang kokoh, yang artinya elemen-elemen bangunan itu yang saling menguatkan. Bahkan juga diumpamakan jamaah sekalian bagaikan satu tubuh, bagaikan satu tubuh yang ketika salah satu tubuh itu sakit, tubuh yang normal pasti semuanya akan merasa sakit, badannya akan merasa menggigil ketika tubuh itu masih menandakan tubuh yang normal. Tapi ketika salah satu bagian tubuh itu sakit, sedangkan tubuh yang lain tidak merasakan, boleh jadi sudah menjadi tubuh yang tidak normal, mungkin sudah sakit parah. Lah inilah jamaah sekalian hikmah yang pertama yang bisa kita petik di dalam ibadah haji, persatuan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua yang kita petik, karena seluruh rangkaian ibadah haji itu dari Nabi Ibrahim bersama keluarganya jamaah sekalian, yakni keteladanan seorang ayah yang dalam hal ini dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim itu jamaah sekalian di antaranya mendapat gelar yang namanya Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya Nabi Rasul yang termasuk luar biasa kesabarannya. Ini jamaah sekalian. Karena apa jamaah sekalian? Nabi Ibrahim itu penuh cobaan. Di antaranya sangat lama sekali belum dikaruniai Allah anak jamaah sekalian.
Tapi ketika dikaruniai anak, disuruh meninggalkan anak tersebut beserta ibunya. Selang sekitar 9 tahun Nabi Ibrahim kembali. Setelah kembali, karena begitu kangen dan cintanya dan sayangnya jamaah sekalian, justru Allah menguji untuk menyembelihnya. Dan dilaksanakan jamaah sekalian dengan peristiwa penyembelihan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, termasuk Nabi Ibrahim itu mendapat gelar yang namanya Khalilullah, sang kekasih Allah, karena begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 124.000 jamaah sekalian. Lalu disaring, diperas menjadi 313. Disaring, diperas menjadi 25. Disaring dan diperas menjadi 5 Rasul yang masuk kategori ulul azmi. Lalu termasuk disaring lagi jamaah sekalian menjadi 2, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini masuk yang namanya sholawat, yang kita namakan sholawat Ibrahimiyah, yang masuk di dalam rukun sholat yang harus dibaca ketika di dalam sholat. Dan otomatis yang 2 itu disaring lagi menjadi 1, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disandingkan dengan asma Allah dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu jamaah sekalian, setelah ada keteladanan dari seorang ayah yang harus kita contoh, yang ketiga otomatis ada keteladanan dari seorang ibu jamaah sekalian, yakni yang dicontohkan yang namanya Siti Hajar, yang dalam kisahnya, dalam peristiwanya yang kita kenal dengan sa'i, salah satu daripada manasik haji, yang kisahnya jamaah sekalian ketika waktu itu Siti Hajar baru melahirkan, otomatis membutuhkan air untuk minum. Lalu dilihatlah jamaah sekalian di Bukit Sofa, seakan-akan ada air. Saking panasnya seakan-akan ada air. Ternyata setelah ditemuinya hanya fata morgana, bukan air, tapi karakter jiwa seorang ibu jamaah sekalian sama dengan ibu kita masing-masing. Gak pernah putus asa kalau mengenai anaknya. Dilihatlah di Bukit Marwah, seakan-akan ada air, ternyata ditemui bukan air. Yang dilakukan sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Lalu dari situlah Allah memberi rezeki air justru lewat Ismail yang masih bayi. Muncratlah air dan ditemuilah oleh Siti Hajar. Dikumpulkanlah, yang dalam bahasa Ibraninya kumpul itu zam. Zam-zam kumpul, zam-zam kumpul. Terkenalah dengan air zam-zam yang jutaan tahun tidak pernah habis-habisnya sampai sekarang. Satu hari berapa juta liter kubik
dimanfaatkan umat manusia kaum muslimin. Tapi yang perlu kita petik jamaah sekalian, dari keteladanan seorang ibu dalam hal ini dicontohkan Allah Siti Hajar itu adalah yakni kesungguhan dari seorang ibu untuk kepada anaknya. Oleh karena itu jiwa kesungguhan inilah yang juga harus kita petik. Kalau di dalam bahasa mahfudhatnya manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan terwujud. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh subulana akan diberi banyak jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga yang kita petik jamaah sekalian, begitu kemuliaannya, begitu mulianya yang dicontohkan oleh Allah seorang ibu. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya muliakan? Jawab Rasulullah jamaah sekalian, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitu luar biasanya kedudukan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Oleh karena itu dipertegas oleh Nabi jamaah sekalian, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Inilah jamaah sekalian hikmah diantaranya di dalam manasik haji atau ibadah haji. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, otomatis keteladanan dari seorang anak, dari ayah, ibu, anak, keteladanan dari anak yang dicontohkan oleh Ismail, yang ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk disuruh menyembelih, ditawarkanlah kepada Ismail. Inilah cerminan anak yang soleh, anak yang baik, dengan menjawab satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan wahai ayahku, insya Allah engkau akan mendapati kita semua hamba-hamba yang sabar. Inilah jamaah sekalian yang perlu terus kita ingat dan kita dihadirkan oleh Allah di bulan Zulhijjah, di bulan Idul Kurban, di bulan Idul Adha, yang di situ ada manasik haji, ibadah haji yang dilakukan oleh hampir 3 juta kaum muslimin, yakni harus dimotivasi, harus diingat. Tujuannya, hikmahnya adalah persatuan kaum muslimin harus ditumbuhkan, karena masih banyak saudara-saudara kaum muslimin yang masih menjadi PR untuk diperhatikan dengan serius. Lalu keteladanan dari seorang ayah, keteladanan dari seorang ibu, dan keteladanan dari seorang anak. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan sebagai pengingat kita, karena kita ini adalah bagian dari kaum muslimin di seluruh dunia, dan termasuk juga kita juga diingatkan tentang begitu sosok-sosok yang menjadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu cerminannya adalah ayah, ibu dan anak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.